Nah, nanti dia akan kebuka seperti mana tadi ya Allah Tuhan. Nih, seperti ini. Ini nanti kosongan ya, anggap aja kosongan. Nanti di sini akan banyak pilihan template, Pak. Kayak gini nanti kebukanya. Ini kosongan ya, yang ini nggak ada, anggap nggak ada. Nah, kemudian nanti kalau udah tinggal diketik aja di sini judulnya, misalnya peran pelaku kegiatan ekonomi, diketik. Kalau udah diketik, nanti baru pilih salah satu aja. Sorry, hilang kan? Nah, pilih salah satu aja. Nih, ya kakak-kakak ya. Udah, kakak-kakak udah sampai di tahap ini belum? Udah sampai di tahap milih template belum? Biar cepet ya. Nanti Sudah jangan buat desain dari Kak. baru. Oke, jadi malam ini jangan buat desain baru dulu nih di sesi saya. Ya, manfaatkan template dulu. Nanti kita lama soalnya Ini kalau buat bikin desain desain baru. ya, Mbak? Iya, iya, tapi kita manfaatkan template dulu, Pak. Oh. Ya, nanti kalau udah karena kita fokusnya gimana caranya ngebuat malam ini ngebuat infografis itu jadi interaktif gitu. Nah, setelah itu kakak-kakak, tadi nih yang saya bagikan, infografis interaktif yang saya bagikan tadi kan terdiri dari beberapa slide ya. Nah, berarti infografis ini harus saya buat beberapa slide kan? Ya udah ini tinggal saya copy dulu aja, duplikat halaman. Misalnya kakak-kakak pertimbangkan dulu deh, oh satu halaman dulu ya yang diduplikat dulu. Nih, saya duplikat, sebentar loading. Nah, kalau udah diduplikat, duplikatnya kan akan muncul di bawahnya ya. Ini kita hapus isinya. Jadi yang kita butuhin adalah desain backgroundnya aja istilahnya. Nih, jadi ini kita hapus. Tulisan-tulisan ini kita hapus. Nah, jadi kayak gini. Ya kan? Udah, sampai sini udah kakak-kakak? Kalau udah, yang kosongan ini ya kakak-kakak ya, yang halaman kedua tadi, kakak pikirkan dulu, kira-kira kakak mau buat berapa kuis ya? Bisa kayak 5 kuis kayak 2 kuis atau 3 kuis. Nah, tapi kita coba malam ini kita buat yang 2 kuis dulu. Nih, jadi saya duplikat lagi nih yang dari halaman kedua. Ya kan? Nah, kalau udah gimana nih Kak jadiin ininya, jadiin interaktifnya atau buat kuisnya. Nah, kita manfaatkan lagi fitur yang ada di Canva. Caranya gimana? Misal nih, misal saya mau soalnya itu dari topik yang produsen aja gitu. Ini saya klik ya, saya gedein dulu deh. Sebentar. Nah, ini saya klik, kemudian ada titik 3, diklik, terus itu ke paling sorry, 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 maaf, maaf, salah. Ini diklik soal ini, topiknya diklik, kemudian pilih yang ini, tulisan ajaib. Nah, kita pilih tulisan ajaib. Nanti di sini ada tulis buat kuis. Oke, ya kakak. Nah kakak juga bisa nih mau memanfaatkan tulisan ajaib. Kok kayaknya ini bahasanya kaku banget ya, kayak nggak nyampe gitu di anak-anak ya. Maunya yang lain gitu. Misalnya bisa mau ditulis ulang atau kakak pilih yang fitur ubah teks itu juga bisa banget. Atau mau buat jadi yang lebih asyik gitu kan itu juga bisa banget. Atau mau disingkatin lagi juga bisa. Ya, nah sekarang kita fokus ke yang buat kuis dulu. Kalau udah saya klik nih yang buat kuis. Kita klik bareng-bareng ya kakak-kakak ya. Pilih yang buat kuis. Dan bim salah bim, boom, jadi. Nah, ini kuis yang pertama nih. Tapi kan letaknya di sini, tinggal saya geser aja ke bawah. Nih. Kok jadi kayak ala Jakarta ya bahasa saya ini ada Kak Adam Poserli nggak sih biasanya nih? Nih, tinggal diklik gini. Udah nih misalnya nih kayak kakak kayak, duh kak aku nggak suka deh sama warnanya ini tuh kayak nggak sesuai gitu sama tone warnanya nggak sesuai gitu, jadi nggak enak dipandangnya. Tinggal ini aja, ini ya, dipilih dulu, baru tinggal nih. Warnanya tinggal diganti. Misal saya mau warna biru. Wah, ini lumayan agak sesuai lah ya. Terus yang ininya saya mau warna, sorry, ini warna biru. Warna biru, terus ini saya mau warna yang ini. Nah, udah deh, ya kan kakak-kakak dapat satu. Terus yang kedua, saya mau yang dari distributor. Misalnya, Kak, Kanis, Kanis bisa nggak kalau saya mau generate kuisnya itu dari ketiga topik ini? Bisa banget. Jadi tinggal di blok aja semuanya. Di blok 1, 2, 3 nih.
Di blok kayak gini, terus dengan cara yang sama lagi, tulisan ajaib, kemudian pilih yang buat kuis. 1, 2, 3, bra. Nah, jadi deh, misalnya saya mau ke bawah. Jadi saya geser, sorry, sorry. Ini saya geser ke bawah. Nah, sebentar. Nah, terus ini tinggal saya tarik-tarik aja ke bawah. Nah, udah deh. Nah, next, next ya kakak-kakak. Ini kalau interaktif tuh kan dia pasti kayak ada icon yang menghubungkan ya, menghubungkan dari slide pertama ke slide kedua sampai dia balik lagi nih ke halaman awal. Nah, tinggal kakak-kakak tambahin elemen aja. Ini diklik, terus nanti kakak-kakak pilih yang elemen, ya kan? Pilih yang elemen, terus kakak misalnya cari deh di sini namanya panah misalnya. Nih, panah. Kita tunggu. Mana ya? Kok nggak muncul ya dia ya? Apa saya nih yang ngantuk nih? Oh, sorry, panah. Nah, kita tunggu. Nah, nanti dia akan banyak banget pilihannya. Tinggal kakak-kakak pilih aja nih yang mana. Saya yakin lah ya kalau kalau milih kayak milih elemen kayak gini, kakak-kakak udah inilah ya, udah bisa gitu kan. Coba, tapi nggak apa-apa kalau ada yang belum bisa kita belajar bareng-bareng. Kok jelek banget ya panah saya, tapi nggak apa lah, ya udah nih. Nih, saya pilih yang ini, entar saya mau ganti warna dia bisa nggak ya dia. Nah, saya mau pilih panah yang ini ya Kakak ya. Jadi kalau saya klik ini panah nih, nanti dia muncul gitu ke slide berikutnya gitu. Jadi nggak usah ini lagi nih. Nggak usah apa namanya, nggak usah tap-tap apa ya? Nggak usah klik next. Gimana sih? Gimana sih kalian? Nggak usah nggak usah Ya tap lah, berarti yang penting oh, ya pasti klik langsung muncul lah kayak wow gitu nah, kan. Pas itu klik tuh Kak, langsung muncul ini ini berikutnya. iya. Nih, misalnya saya mau ya udahlah ya warna ini aja ya. Mau warna gradasi ada nggak sih warna gradasi biar enak dipandang gitu? Nah, Itu Kak warna izin gradasi. dulu Kak. Oh iya Ada ya, yang gimana nanya. gimana? Gimana? Kanisa kalau mau hapus gabungan itu gimana caranya dari Kak Cucu Ciamis? Gabungan apa itu maksudnya, Kak? Gabungan, kayaknya dia ngegabungin antara satu dengan yang lainnya gitu loh, Kak. Kayak gimana ya, kalau misalnya di Canva, kalau misalnya di HP, Mm-mm. itu dia digabungin satunya. Jadi dua, apa namanya, jadi dua. Jadi elemennya tuh ada dua jadi satu. Kalau nggak salah gitu Elemennya deh. elemennya dua jadi satu. Oh, elemennya dua jadi Ya, satu. Mana sih pertanyaannya ini? ya itu gimana cara cara Mana sih? hapus Bagian gabungannya. mana? Diklik aja Kak, diklik baru dihapus. Buat semua Kak, ini saya pakai Canva biasa sambil praktek. Yang mana sih fitur kuis? Oh ini, Cucu Iya, Ciamis nih ya. Kanisa kalau mau hapus gabungan itu gimana caranya? Gabungan yang mana sih? Aku pisah lagi masih atau belum. gimana ya? Kita lanjut dulu ya. Nanti deh di ending deh mungkin dia bisa share screen ya. Oke, Maksudnya gabungan kayak gimana ya yang dimaksud ya. Kalau saya sih kalau oke. ngapus tinggal del aja ya. Iya, Hapus tinggal kenangan yang jelek. susah. Maksud Aduh, kalau di sulit-sulit. Canva-nya kalau di Canva ini kan ini ya Kakak ya, kalau mau ngapus mah tinggal diklik baru klik hapus atau enggak Kakak tinggal pilih ini aja nih, pilih undo ya kan. Iya. Kalau yang Ini, nggak bisa diundo tuh kenangan oh, aja. jadi dia nanya lagi nih Kak, itu cara ngapus Mhm. kolom yang 1, 2, 3. Soalnya dia manual satu-satu. Ya udah nanti Oh yang belakangan dulu ya ini. Kak Cece ya. Ya 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 Atau ya. Ya. Oke gimana? oke. Kita next dulu ya. Ini masih ada yang Oke, game next dulu kita kali next ya. dulu. Iya. Mungkin Kita nanti di masih akhir. ada boleh. Kakak kakak siapa tadi kakak Cici Ciamis kalau misalnya masih kurang puas di sesi ini nggak apa-apa loh. DM saya nggak apa-apa. Iya. Insya Allah dijawab insya Allah ya. Nah, hari ini kita next dulu. Mana tadi? Oke. Gambar panah nih udah nih ya kan? Gambar panah nih udah nih. Udah. Kalau udah gambar panah, nah terus kita kira-kira butuh gambar apa lagi nih? Oh, gini, biasanya kan ada kayak tulisan uji pemahaman kayak gitu kan. Nanti tinggal tambahin aja di sini ya guys ya, tambahin teks ya. Nah, tinggal pilih T aja, pilih
di laptop atau di tabnya kakak tinggal ketik T aja gitu kan. Nah, ini nanti tinggal ditulis aja uji pemahaman yuk gitu. Uji pemahaman yuk, yuk. Pemahan kan pemahaman. Pemahaman yuk gitu. Misalnya gitu. Ya udah tinggal diatur-atur aja nih mau fontnya mau berapa, mau pakai font apa gitu kan. Misalnya ini. Tapi itu sebenarnya sih ya kalau saya yakin ya kalau yang dari backgroundnya emang desainer nih dia pasti akan ngasih masukan itu kalau bisa fontnya samain aja tuh sama yang udah ada di situ. Jadi biar nggak kebanyakan font. Karena kalau terlalu banyak font dalam satu desain tuh kayak ini deh, kayak nggak enak dipandang gitu nggak sih? Bener nggak sih Mang Abed? Kayaknya ini ada nih desainer yang saya lihat yang join ini Mang Abed nih salah satunya nih. Ya, misalnya ini udah ya gini aja ya. Gini nanti kita nggak ke interaktif nih. Terus nanti ini tinggal ini kan mau kita tautkan ke yang ini kan pasti sorry kok saya tunjuk ke yang ini kan ya kakak ya tinggal pilih ini terus titik tiga diklik dulu yang mau ditautkan yang mana maksudnya ditautkan itu ketika nanti saya klik itu ataupun murid-muridnya klik itu langsung secara otomatis ke slide yang seharusnya gitu tinggal titik tiga kemudian terus pilih yang tautan. Nah, baru pilih yang tautannya, kita tunggu dulu, baru pilih yang tautannya yang kedua ini. Nah, baru selesai. Yeay, itu yang baru yang pertama. Biasanya nih saya copy aja nih, saya copy tanda panahnya, baru saya taruh lagi di sini panahnya. Jadi tiap slide itu selalu ada tanda panah untuk apa ya, untuk menandakan next gitu. Kecuali nanti di slide terakhir. Di slide terakhir itu berarti dia gambarnya gambar rumah. Ini kita tautkan dulu, jangan lupa kan tadi belum ditautkan nih. Karena ini saya ngopi dari atas tadi, jadi dia udah ke otomatis nih tautan ini kita edit aja. Sorry. Kita edit aja, kita klik, kemudian nih pilih yang ini gambar edit tautan. Nah, ini kita mau ke tautan yang ketiga. Sebentar ya. Satu, dua, tiga. Nih, baru selesai. Jadi nanti kalau saya klik ini, dia akan ke sini. Ya, nah sekarang di slide terakhir adalah maunya yang elemen rumah. Saya pilih dulu ya, sebentar. Rumah. Loh, kok dia bentuk? Saya dulu. Rumah atau home juga bisa sih, guys. Misalnya saya mau yang ini deh, nggak apa-apa. Rumah ini aja. Karena kita keterbatasan waktu ya, guys. Jadi kita cepet-cepet gitu. Saya maunya warna biru. Kelihatan nggak sih biru? Nggak kelihatan ya, sama aja ya. Tambah nggak kelihatan, guys. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya, hitam. Nah, misalnya kalau saya klik yang, aduh nggak banget nggak sih rumahnya ini. Kalau saya nggak apa-apa ya guys ya, nggak apa-apa. Ini kalau saya klik yang rumah ini titik tiga, kemudian sama saya tautkan lagi. Ingat ya, menautkannya ini saya sudah berkali-kali ya menginformasikan cara menautkan titik tiga, baru pilih yang tautan, kemudian pilih yang tadi kan kalau kita klik ini mau ke halaman awal, berarti ya satu. Oke deh, selesai. Nah, sudah kakak, sudah aman. Nah, sekarang gimana nih cara membagikannya? Kak, saya mau lihat responnya. Yang kakak bisa dilihat, orang belum dibagikan. Ya kan? Jadi kita bagikan dulu ke murid-murid tuh gimana. Biasanya saya pakai ini. Sama sih, kayak kalau kakak udah pernah nyoba yang namanya Canva Code, itu sama. Jadi pakai Canva Code atau kalau kakak udah pernah membagikan slide presentasi dengan Canva sama kayak gitu. Jadi bisa pakai yang tautan untuk umum ini atau kakak-kakak pilih yang situs web. Ya, jadi tergantung kakak-kakak aja mau pakai yang tautan template ini atau pakai yang situs web gitu. Coba kita yang tautan template ya. Nih, kalau udah tahu buat tautan template. Nih, buat tautan template. Kalau udah nih tinggal nih jangan lupa di salin. Nih, salin. Nah, ayo sekarang kita share di kolom ini. Kolom chatnya kakak-kakak udah buat semua belum? Yuk, mana? Saya mau tahu nih kakak-kakak. Ini ada 36. Betul Kak Nisa?
Iya, ada bantu yang jawab. Makasih loh Kak Tiwi. Oke, yuk udah ada yang nge-share belum kali ya? Nge-share linknya. Belum ada nih Kak. Ada yang masih nyimak aja, ada yang belum paham. Aduh, aduh, gimana ini? Padahal saya mau Ya, ngasih, kalau tersimpan di sini ya, saya mau ngasih prom ini nih nanti nih ini. Kak. Ada nih Kak yang udah nge-share Kak Faliha Nail. Kak, cara buat akun Canva edukasi. Kak Alfa ini deh, DM saya aja nanti saya kasih ada link tutorial untuk buat Canva edukasi. Asalkan memang backgroundnya guru ya Kak Alfa ya. Karena kita Hmm. keterbatasan waktu. Ya Kak Alfa bisa bisa chat saya atau Kak Alfa udah ada join grupnya si desain bisa chat Kak Fatia nanti saya teruskan linknya ke Kak Fatia ya. Udah deh ya, Masya Allah, tabarakallah. Kak, Kalia ini ada rekamannya kan? Karena kayaknya banyak yang ketinggalan. Ada Kak. Ini udah direkam Oh, juga. ya udah. Ah, Masya Allah. Ya. Nih, aman ya kakak-kakak ya. Oke. Aman Kak. Ini ada Oke, dua kita orang nih next. Kak yang udah ngirim link Canvanya. Oke, terima kasih. Masya Allah. Ya, Saya doain lah banyak rezekinya ya. Yang benar-benar nyimak sama amin. yang ini. Yang ketinggalan santai, tenang ya. Si desain udah memfasilitasi itu. Oke. Kita next Iya. ya sekarang ya. Gimana caranya kita melihat responnya? Misalnya nih kayak yang tadi, yang ini ya. Yang ini tadi kan udah kakak-kakak kerjain semua ya. Udah kakak-kakak udah kakak yang ini yang infografis interaktif yang aktivitas ekonomi. Aduh, kok nggak kelihatan sih? Bentar. Yang ini. Nah, yang ini ya kakak-kakak ya. Bener nggak tadi udah kita kerjain bareng-bareng. Nah, sekarang gimana nih caranya kita ngelihat responnya? Kakak, buat kakak-kakak yang udah pernah pakai Canva Form, oh sorry ya ampun kali ya, sorry terlewat. Kak, itu kan kuisnya dibuatin sama Canva AI. Gimana ya? Sorry, gimana kalau misalnya kita mau buat sendiri nih kuisnya? Nanti kakak-kakak tinggal pilih yang elemen sama kayak buat form. Jadi kakak-kakak ke Canva Form. Mana Canva Form? Nih yang formulir ini. Ya, tinggal diklik aja formulirnya. Ya, ini kebetulan nih webinar kemarin saya udah bahas nih sama komunitas saya yang Glow Up with Canva tentang Canva Form. Jadi yang penasaran bisa ke IG saya ya untuk tentang Canva Form lebih lanjut. Nah, ini jadi kakak nanti bisa pilih bentuknya kayak apa aja, mau pilihan ganda, mau angket, nggak apa-apa loh. Infografis tuh nggak harus selalu kuis ya. Nanti mau buat kayak pertanyaan bener apa salah itu juga boleh banget gitu, bisa banget. Nah, sekarang kalau mau diedit bisa nggak, Kak? Bisa. Misalnya kayak, kok jawabannya nggak sesuai sama kita ya? Karena kan kalau AI itu kan ada hal-hal yang di luar kontrol kita ya, Kakak ya. Tinggal diklik aja 2 kali. Nah, habis diklik 2 kali nih, ini bisa diedit. Bisa diedit pertanyaannya, kemudian, sorry, bisa diedit bentuk pertanyaannya juga, kemudian bisa diedit ini, jawabannya, kayak gitu. Ya, Kakak ya. Nah, sekarang kita ke pengaturan. Nah, pengaturan ini maksudnya adalah ada tombol kirim. Ini kan Kakak lihat ya, di desain saya kan ada kayak tombol kirim. Sebenarnya itu nggak harus selalu kirim, nggak harus selalu submit. Apa aja boleh Kakak ganti label tombolnya itu. Ya. Terus kemudian di sini Kakak juga bisa mengumpulkan responden, nama respondennya atau jangan kumpulkan nama. Kadang nih saya kalau buat infografis interaktif pernah pertama kali saya pakai infografis interaktif itu ternyata mereka nggak semuanya pakai akun belajar ID gitu kan. Jadi ataupun mungkin bahkan Google-nya mereka itu webnya mereka itu nggak ini nggak ke-login dengan akun apapun gitu. Jadi saya nggak bisa ngumpulin respondennya gitu. Makanya di awal saya buat misalnya kayak di sini kan di infografis ini saya selipkan nama mereka. Nama. Jadi mereka ini dulu apa namanya tambahkan nama mereka dulu di infografis mereka. Nanti baru akan ke di tag di situ. Nah, kemudian di sini nih, bisa juga loh ternyata kita bisa mencegah tanggapan duplikat. Jadi udah dikerjain dari satu akun, dia nggak akan bisa tuh ngerjain di akun itu gitu. Atau mungkin bisa bisa dengan cara pindah akun kayak gitu. Nah, kemudian gimana cara ngelihat responnya? Lihat responnya adalah ini diklik, kemudian pilih yang respon. Ya, ingat ya Kakak, diklik, kemudian pilih yang respon. Nah, ini dia udah ada nih. Ada Bu Siti Nurjana, Bu Wiki,
Ike, Riana, Maulana, Pak Maulana, Farah Neng Rahma, Maria, I gede, kayak gitu. Kita pilih, kita perbesar ya. Lihat respon. Nih, wah, tuh ada. Makasih loh, nih banyak banget ya. Ternyata nih bisa tampilkan lebih banyak nih. Ada yang anonim, anonim, anonim. Nih, ini karena saya di awal nggak ada ini tanya nama dulu itu nggak ada. Nah, kemudian di sini, wah banyak sekali. Terima kasih. Nah, kemudian di sini pilih yang tautkan ke lembar kerja. Nah, ini yang baru lagi di Canva. Jadi waktu awal dulu nih saya pakai tahun kemarin, ya pasti tahun kemarin lah ya. Tahun kemarin nih saya pakai infografis interaktif, itu belum ada nih tautan ke lembar kerja, integrasi antara kuis ini, infografis interaktif ini dengan Canva Sheet itu belum ada gitu. Dan sekarang alhamdulillah ada. Jadi kita lebih mudah untuk merekapnya gitu. Pilih yang tautan ke lembar kerja. Kalau mau lihat di Canva Sheet hasilnya ya kakak-kakak ya. Nah, aduh nggak bisa nih keblok ke sebentar. Semoga nggak keblok. Ini kayak kalau saya blok deh. Oke, keren nggak kakak-kakak? Ternyata Canva bisa buat media kayak gini ya kakak-kakak ya. Jadi menurut saya tuh kayak nggak ngantuk lagi. Bahkan nih ya kakak-kakak, saya jarang banget juga sih saya kasih infografis, habis itu mereka kerjakan itu juga kadang jarang. Jadi kalau saya nih udah niat ya mau pakai infografis interaktif gitu. Saya tampilkan infografisnya, kita bahas bareng, habis itu mereka kerjakan kuisnya di infografis interaktif itu. Atau bahkan nih saya bagi mereka menjadi beberapa kelompok, kemudian tugasnya, oke kamu mau buat apa? Mau buat apa? Mau buat ini, Bu, mau buat infografis interaktif. Oke, boleh. Nanti kelompok satunya mau buat apa? Mau buat poster interaktif. Oke, boleh. Satunya lagi mau buat apa? Bu, saya mau buat slide aja deh, Bu, presentasi aja, tapi nanti di dalam presentasinya itu ada kuis interaktifnya. Oke, boleh. Jadi itu disesuaikan. Jadi saya tuh tiap-tiap kelompok itu saya tanyakan ke mereka lagi, mereka maunya buat apa, mau buat produk apa gitu. Silakan, saya persilakan. Baru nanti dikolaborasikan ke saya. Dan ternyata nih ya kakak-kakak ya, metode itu kemudian saya jadikan best plastik dan alhamdulillah nih itu karya itu tuh jadi karena ada kolaborasi antara guru dan murid itu jadi terpilih jadi guru Mulai, berprestasi jenjang SMK. mulai. Alhamdulillahnya habis praktis saya itu ya kakak-kakak ya mungkin ini bisa menginspirasi kakak-kakak juga ya. Tuh. Oke, kita karena ini ke blok, kakak bisa nggak ngeklik? Nah, sorry, lanjutkan di browser. Nah, ini dia ya kakak-kakak ya. Saya juga deg-degan nih, muncul nggak ya? Nah, selesai deh, ye ye ye, la la la. Tuh, ada kan salah, benar, dan lain sebagainya. Aman ya kakak-kakak ya? Sampai sini oke nih. Kita lanjut nih, infografis interaktif saya tutup nih, udah nih. Ah, izin Sepaham bertanya, ya? Kak. Oh, gimana kali ya? Boleh nggak? Gimana gimana Kak Bagus? 10 detik Kak Bagus. Ya, saya kalau kok tidak kelihatan responnya seperti Kakak ya, yang ada respon privasi, collect respon NIM. Tapi untuk melihat database anak-anak tidak kelihatan. Apa ada settingan lain selain itu? Bapak udah Bapak ini kan belum? Harus ada yang respon dulu. Sudah ada dua, satu, maaf, satu. Satu yang ngerespon tuh Bapak sendiri. Ya, saya bawa ke akun yang lainnya. Oh, Bapak udah jawab ya. Sebentar Pak ya, saya sambil ngecas nih Ya, Pak. Karena aku dari saya habis. Sebentar Pak. Oke, Bapak tahukannya semua kali ya. Ini kayaknya kita, Bapak, Pak Bagus, nanti di ending tanya lagi ya. Saya next dulu ya. Di ending tanya lagi, Pak Bagus. Karena ini masih banyak ya. Gimana kali ya? Oke, nanti kita jam 20.30 foto dulu ya, Kak. Oh, boleh, boleh. Kak Bagus sebentar ya. Kak Bagus pasti saya jawab. Iya, Tenang. iya nanti habis ya, ya. Ya, terima habis kita kasih. foto dulu, Heeh. ntar kita ada Q&A-nya juga lah, Oke. sampai jam 20.50. Oke. Oke, kita kita next dulu ya.
kita next Iya. dulu. Nanti dibantu sama teman kakak-kakak duta nih, banyak juga nih di sini. Jadi nanti bisa dibantu di kolom chat ya dengan kakak-kakak duta karena banyak banget nih yang mau nanya. Jadi bisa di Q&A atau di kolom chat aja. Banyak banget kakak-kakak duta yang udah pro-pro juga. Tolong ya Kak Shirley, Kak siapa lagi yang mau saya sebutin di sini ya kakak duta ya. Mang Abed, ya Canva designer ya, wow banget lah udahan pro. Nih ya. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Karena saya mau bagiin, main-main nih. Karena saya mau bagiin prom sebentar. Ya, saya mau bagiin prom nih kakak-kakak. Tapi nggak di share kemana-mana ya nanti ya. Tapi semoga ada ya, Bismillah. Sebentar kita next dulu. Kalia, kelihatan nggak yang saya iniin? Yang saya share screen kan? Belum kelihatan? Belum, Kak. Di aku belum. Oke, kita share. Nah, kelihatan ya? Nah, kelihatan, Kak. Oke, Kak, kelihatan. Sebentar. Kita masuk ke yang namanya buat games edukasi, ya kan? Tapi sebelumnya kita samakan dulu persepsi nih, ya. Kakak, apakah setiap kakak-kakak masuk kelas nih, atau dimanapun dan kapanpun, games itu perlu nggak sih menurut kakak? Coba, kalau perlu satu, kalau enggak dua. Coba deh. Perlu nggak sih games itu kira-kira diterapkan di kelas kita setiap waktu? Perlu Ini nggak? banyak yang satu nih, Kak. Satu, 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 satu. Perlu, Kak. Perlu. Perlu, emang perlu ya kakak ya, perlu. Tapi tadi kan pertanyaan saya itu perlu nggak diterapkan setiap waktu? Setiap Iya. waktu, perlu nggak? Enggak juga kan nih, kata Kak Wika. Gak juga. Kak Duta, kakak-kakak Duta tolongin ya, katanya Kak Tiwi. Saya sendirian nih jawabin kolom komentar. Ya, tolongin ya, tolongin ya kakak-kakak Duta ya, biar Kak Tiwinya nggak jawabin sendirian. Perlu, gimana kali ya, perlu nggak perlu? Oke, jadi Iya. tergantung. Yes, nih ada yang jawab nih, tergantung momentum. Betul ya, momentumnya ya. Jadi disesuaikan juga dengan momennya gitu. Jangan semua tiap ketemu game. Nah, itu makanya bisa juga di rolling dengan infografis interaktif, poster interaktif dan lain sebagainya. Tapi ini kalau pertanyaan saya gini, perlu nggak zaman sekarang itu game edukasi? Perlu nggak? Jawab perlu, enggak gitu. Enggak perlu banget katanya doh. Perlu banget kata Bu Ika. Nih, udah zamannya katanya. Pie, pie Kak Sally anak zamanku toh. Tahu ya Kak Sally. Perlu dus katanya. Perlu kata Bu Siti Nurjana. Yes, betul ya. Zaman sekarang ini tadi kayak yang saya sampaikan di awal, mereka tuh gampang banget ke distract-nya. Ya, jadi kalau misalnya nih kita buat game tuh mereka tuh pasti seneng banget. Ya, kita buat game tuh seneng banget. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih bedanya game biasa dengan game edukasi? Bedanya apa kakak? Game biasa dengan game edukasi. Kalau game ya udah main aja. Tapi game itu sebenarnya ada kayak kita bermain game gitu kan. Misalnya main game yang nggak edukasi ya, game biasa ya. Itu kira-kira ada manfaatnya nggak sih buat anak-anak? Ada pengaruhnya nggak? Biasa yang para laki-laki yang suka game ini nih, memberikan semangat belajar. Hehehe, gimana nih kakak? Kalau misalnya game aja itu mereka itu ada nggak sih manfaatnya ke mereka itu? Nggak, cuman have fun katanya Kak Eci. Kayaknya sensi banget nih Kak Eci sama pecinta game nih. Nggak, cuman have fun katanya. Oh, ada Temeli juga. Ini teman saya di komunitas Go Api Canva ya, kakak-kakak. Jadi bisa follow saya, Temeli, Kak Sally ini kita jadi punya komunitas juga ya. Kalian sekalian promosi lah, boleh lah ya. Jadi setiap bulan kita ngadain webinar juga dan gratis juga. Itu foundernya ada Teh Meli, ada Kaiki dan juga ada saya yang untuk komunitas Go Api Canva ya kakak.
Nih, kita lanjut. Tuh, ada banget Kak kalau ngajar Ikhwan sukanya pada main game edukasi biar pada hafal. Iya, benar. Saya juga nggak tahu, saya juga bertanya-tanya kenapa yang lebih suka game itu adalah lelaki ya, Bu Wike ya, murid-murid lelaki ya daripada wanita ya. Tapi sekarang wanita juga mulai suka main game nih. Nah, bedanya kalau di game edukasi itu pasti edukasinya adalah kita kaitkan nih dengan pelajaran kita. Ya, ini adalah, nah kita masuk berbicara tentang edukasi, ya platform paling favorit saya ya tentu aja ya Canva. Ya, banyak ya Bu Ike ya, pasti Bu Ike juga tahu lah platform-platform lain yang menyediakan game-game gitu kan. Ya karena saya juga ambasador di platform sebelah lainnya ya, tapi kan saya jujur jujur saya lebih cinta dengan Canva karena Canva bisa banget disesuaikan sama kebutuhan kita gitu ya. Nah, sekarang pakai apa nih? Pasti udah pada tahu nih jawabannya nih. Kira-kira kalau di Canva buat game tuh pakai apa sih? Nanti kalau ini eh kalau bisa jawab di follow sama Kameli deh. Di follow Teh Meli deh bisa ya. Canva AI dong tuh. Wicked coding AI, Canva Code katanya. Aduh, ini mah saya mah bagi-bagi promnya nih kayaknya kayak cuman ke Bu Wika, Bu Nurul, Pak Bagus, Bu Eci aja deh. Yang lainnya nggak usah saya bagi deh karena nggak tahu nih kemana nih 71 juta penduduk ini nih. Ya, kita next. Mau katanya. Belum, Pak. Kan saya belum spill nih prom apa nih yang mau saya bagiin. Nah, sebelumnya kakak-kakak, ini adalah betul banget ya. Betul seperti yang disampaikan oleh Bu Wike. Buatnya tentu aja dengan Canva AI. Ya, nih dengan Canva AI buatnya. Tapi yang perlu diingat adalah AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian ataupun pengetahuan ataupun kreativitas seorang pendidik ya. Jadi nggak pernah nih, nggak akan bisa mereka ini gantiin kita sebagai pendidik ya kakak semua ataupun person lah yang bukan pendidik ya. Tetap AI itu juga nggak akan bisa menggantikan kakak semuanya. Namun AI di sini bisa menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar kakak semua. Ya, saya izin next. Nggak bisa saya next ya? Oh ini, sorry. Nah, di sini kita bisa buat pengalaman interaktif pakai Canva AI ataupun yang Canva coding itu termasuk bagian dari Canva AI ya kakak-kakak ya. Jadi cuma lewat perintah teks aja itu langsung sesuai nih dengan apa yang kita mau. Jadi bukan apa yang kita pikirkan langsung mereka jadi gitu, tapi dari konsep kita, dari brand kita dulu apa, kemudian kita buat struktur tag promnya, baru nanti kita masukkan ke Canva Code gitu. Jadi itu bukan cenayang ya Bapak Ibu ya, Canva ini yang bisa membaca pikiran dan juga hati kakak semua. Ya, nah selain buat game bisa juga buat gambar nih, buat ide traumatis itu juga bisa nih, buat oh sorry ini saya bahas buat RPM kemarin, sorry. Nah, kita masuk ke Canva, sorry, semuanya bisa dengan Canva Code ya. Saya rasa bapak-bapak bisa, bapak-bapak dan ibu-ibu dan kakak-kakak semua nih bisa banget nih mau buat caption nih, misalnya nih kakak yang jago posting ke medsos terus bingung nih, aduh gimana ya intinya ya, ya udah nih pakai pakai yang Canva ini aja deh, Canva Canva AI aja deh yang Canva Doc gitu karena bahasanya lebih asik dan juga lebih masuk ke Gen Z. Saya pernah ya kakak ya, saya mau buat caption nih, saya bingung banget ya karena nggak tahu kayak stuck ide aja gitu. Saya tulis saya itu promnya, saya mau posting ini tentang ini yang saya sasar audiensnya ini saya pingin penyampaian dari video saya tentang ini tersampaikan ini di anak Gen Z. Saya pakai tiga tiga aplikasi, kan nggak boleh disebut ya kali ya aplikasi aplikasi yang Itu, bintang-bintang itu, itu itu. ya kayak bintang-bintang itu sama aplikasi yang aplikasi bintang-bintang sama Canva AI. Saya pakai prompt yang sama ya kakak ya, terus hasilnya tuh pasti beda-beda ya kan ya kakak ya, karena kan beda aplikasi ya, dan ternyata nih yang masuk banget menurut saya, yang kena banget nih di audiens saya ketika saya pakai yang Canva AI yang doc
Ya, jadi saya lewat perintah saya minta tuh buat game itu ternyata masuk, masuk banget nih pakai itu. Jadi semuanya bisa dengan Canva. Ya, kita next sekarang. Nah, Kak Lia, aku boleh ini dulu nggak sih? Boleh games dulu nggak sih? Bentar, semenit atau nggak 2 menit? Boleh Boleh Kak di nih. sini. Nah, oke, coba kakak sekarang kita bisa nggak ya kakak nge-scan ini atau ada yang bisa scan habis itu taruh linknya di sini deh kakak. Kita kita games bareng ya. Siapa tahu ini juga bisa nih. Saya pakai ini biasanya kalau saya ngelihat anak masuk kelas tuh udah aura gini ya. Kita tuh guru tuh kadang ngerasa kan ketika kita masuk kelas kok auranya aura ngantuk gitu kan. Kok beda gitu kan mereka. Jadi sebelum mulai masuk materi, saya pakai games ini yang latihan fokus yuk gitu. Udah ada yang nyoba belum tuh kali ya? Coba kalau udah ada yang nyoba tuh. Jadi nanti di sini bisa menemukan emoji bahagia secepat mungkin di antara emoji lainnya. Jadi ini afirmasi positif juga ya kakak ya untuk mengafirmasi mereka supaya semangat gitu belajarnya. Oke, udah kak kak siapa kak Lia? Udah ada yang mulai belum? Udah ada yang masuk ke sini belum? Nah, saya juga lupa nih apa ya ininya ya. Ih, belum belum ada yang oh, udah ada nih. Iya Ah, udah ada nih Kak Tiwi. wah, Masya Allah, Kak Tiwi selalu ya, Terus selalu ini gimana? duluan ya, Masya Allah. Kayak teman-teman. Oke, yuk, saya sambil buka di sini ya. Ini. Nah, ini dia. Saya lihat papan skor teratas terlebih dahulu. Ini ada Kalisa, menurut saya ini kayaknya. Karena ini jadi satu ya ininya kakak-kakak ya tuh. Ada Dew, Ken tuh. Jadi kita mulai game. Kemudian nih, ini tuh simple ya kakak-kakak. Tadi kan emoji bahagia. Emoji bahagia. Ayo kakak bantu siap mana emoji bahagia. Nih. Oh ini. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kayak saya senyum-senyum sendiri gitu. Tuh, salah yang mana sih guys emoji baja ini? Nah, betul. Terus nanti ada waktunya. Jadi dilihat dari waktunya. Siapa cepat dia dapat. Tuh, kan mana nih lagi nih emoji baja? Oh, ini. Ini ya, ini enggak sih? Oh, salah. Yang mana guys emoji bahagia? Misal ini. Nah, lagi-lagi ini. Jadi kayak langsung otomatis tersenyum sendiri. Saya juga nggak tahu. Saya lupa ya ini saya buat berapa level ya. Kayaknya sampai 100 level nih. Gimana dong kali ya? Gimana dong ini? Saya udah sampai 100 level. Jadi sama nih kayak kalau misalnya saya lagi mau ngisi gitu kan. Mau jadi narsum gitu saya mau ngisi ya saya pakai ini. Di awal dulu pakai ini. Supaya mereka fokus dulu gitu. Nih kalau udah, ini mana sih guys yang di layar ini? Sebelah mana sih tanda senyumnya? Tuh. Yang atas bagian Nih. kiri. Kedua. Nah, Kanan kedua. oke. Nah. Betul. Cinta. Misal saya masukin cinta. Menyimpan. Tuh. Kan udah saya pasti terakhiran nih kalau urusan fokus-fokus kayak gitu. Gitu ya kakak-kakak ya. Kayak gini contoh simpelnya. Ya, tapi ini game untuk ice breaking aja gitu, belum masuk dalam game yang edukasi. Ya, sekarang kita next ya kakak ya. Mas ya kali ya, masih lanjut? Masih. Masih Kak. Masih. Nah, ini adalah beberapa karya, masih beberapa ya kakak ya, belum semuanya, baru beberapa karya ataupun media yang saya gunakan dengan Canva Code. Jadi ada MPI akuntansi, multimedia pembelajaran interaktif akuntansi, kemudian ada website pembelajaran, ada game search words, ada game petualangan robot, ada games ular tangga, ada games berhitung seru. Jadi kayak petualangan robot ini sih saya pakai waktu saya ngisi di jenjang PAUD ataupun TK. Ya, search words ini waktu saya kerja sama BI untuk ngebuat games. Games cari kata tentang cinta, bangga, paham rupiah, kayak gitu. Kemudian ada games ular tangga juga sama, cinta, bangga, paham rupiah. Kemudian ada games yang berhitung seru. Nah, kakak mau pakai yang mana nih? Games yang mana nih? Salah satu aja, coba yang berhitung seru lah ya. Lah Kanisa katanya disuruh milih, malah milih sendiri. Nggak apa-apa lah ya biar cepet ya. Oke, sebentar. Oke, bentar.
Ya, kok nggak loading? Nah, ini biasa kayak ini. Salah satu saya rasa juga ini ya kakak ya, kalau games kayak gini tuh harus ada internet gitu ya. Coba kita mulai di sini. Nisa, mulai bermain. Oke, kita pilih misalnya yang 1 sampai 5 ini ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya pilih 5, misal. Dan seterusnya, kayak gitu. Saya pilih lanjut. 1, 2, 3, 4. Pilih 4. Nanti pilih lanjut. Ini pilih 1. Benar, hebat. Kayak gitu. Lanjut. 1. Oke. Next ya, kita pilih lanjut. Nih, jumlah soalnya ada di sini kakak. 5 sampai 10. Pilih 2. Nah, sekarang bisa nih lagi ya yang lain. Misalnya kayak petualangan robot. Saya mau coba yang petualangan robot. Oke, bentar. Sebentar nih, saya ketik dulu. Ini tuh lebih ke ini ya kakak ya, yang apa Bu Wika yang kurikulum yang sekarang itu ini ya coding AI dan coding ya kan, pelajaran AI dan coding gitu. Nah, ini misalnya si robot mau sampai ke rumah, misalnya saya pilih ini kan robotnya nih mau ke rumah ini, saya pilih maju, 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 kanan, 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 baru jalankan. Yeay, bener nggak? Yeay, baru kita pilih dia mau kemana? Oh, robotnya mau ke sekolah nih. Baru nih maju ke, sorry, maju kiri, ya bener nggak sih? Salah, kanan, maju, 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 kanan, jalankan. Nah, yeay, baru lagi, next lagi. Maju, 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 kanan, 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 jalankan. Tetet. Boom. Yeay, robot sampai tujuan. Yeay. Gimana? Sampai sini tertarik nggak? Ini misalnya, di depan ada batu besar. Robot harus apa ya? Kalau ada, maksud ya kali kan ada batu besar baru kita tinggal tidur gitu. Kita pilih jalan terus atau lompat. Lompat. Yeay, tantangan berikutnya. Ada genangan air nih, robotnya harus apa? Berenang, putar arah, terbang. Putar arah aja lah ya, cari jalan lain. Ada api nih, ngapain dia? Berhenti, senyum, lari kencang. Berhenti deh. Bener. Lanjut. Terus nanti di sini ada yang coding untuk warna dan seterusnya. Oke, kakak-kakak, aman nggak sampai sini? Tertarik nggak kira-kira nih kakak-kakak? Kalau tertarik, emot dong. Api, 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 api. Api, api, api. Gimana caranya? Gimana caranya? Masya Allah, Masya Allah. Seru banget loh saya kalau yang tertarik ini. Duh, seru banget. Duh, coba. Oke, kita lanjut ya. Aduh, BTW ini wajah saya pucat banget nih ya. Nanti kalau di foto-foto, nggak apa-apa lah ya. Mau tacap dulu, Kak? Harus daya tacap dulu nih harusnya nih ya. Menyala. Semuanya mau katanya. Keren. Mereka Ini aja mau, aku juga mau, Kak. Tertarik juga. nih udah ada yang buat di malahan nih, udah ada yang Wow. yang tadi deh salah 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 baca. Cara munculkan papan skor. Cinta nggak tuh Rangganya yang mana katanya kayak mau nggak ada ya saya kak cari Rangga dong saya. Fokus tadi saya dimalin Mak Serli ini nanti di sini. Kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, sebenarnya kalau untuk struktur prompt sendiri, pasti masing-masing duta Canva itu pasti akan berbeda ya, masing-masing ya kan. Tapi intinya sama kalau struktur promptnya seperti apa. Yang tadi nih kakak-kakak, yang media saya buat semua itu dengan Canva Code ya, dengan Canva AI yang Canva Code. Jadi selain bisa buat website pembelajaran, bisa buat game edukasi, mau Ramadan nih kakak-kakak mau buat jurnal Ramadan cek gitu, itu juga bisa pakai Canva Code, tinggal gimana nanti promptnya aja ya. Nah ini dia struktur promptnya, ini adalah struktur prompt yang biasanya saya gunakan. Jadi dalam menyusun struktur
prom itu yang pertama ada tugas, tujuan, sama gaya. Tugasnya itu harus sebutkan dulu. Kakak-kakak mau buat apa? Kuis, game, website, atau presentasi. Oh, kakak-kakak udah ngekonsep nih. Fix nih, saya pilih buat games gitu. Oke, buat games nih, udah. Nah, games edukasi itu kan bentuknya banyak banget ya. Ada namanya games ular tangga, kemudian lagi yang kedua ada lagi namanya game search word misalnya, atau game mencocokkan gambar dengan kata, mencocokkan pasangan misalnya. Ah, nggak usah bahas pasangan lah ya. Terus di sini udah nih sebutkan detail, udah sebutkan nih tujuannya lagi untuk siapa sih itu nanti gamenya itu juga disebutkan, misalnya untuk jenjang PAUD sebutin usianya kalau perlu usianya. Kalau nggak salah saya pernah tahu tuh Kak Selly pernah buat prom tuh dengan usia yang detail banget, 5 tahun 6 bulan ya Kak Selly, atau berapa tahun berapa bulan sih, kalian harinya sebutin kalau bisa ya. Jadi jemputin, jadi lebih detail promnya itu lebih bagus, jadi lebih detail itu lebih sesuai dengan keinginan kita ya, untuk siapa dulu. Kemudian misalnya kalau saya ini lebih ke untuk anak SMK, ya udah saya sebut aja untuk jenjang SMK gitu kan. Mau lebih detail lagi kelas berapa, mau lebih detail lagi jurusan apa gitu ya. Kan kalau SMK banyak ya jurusannya. SMA kan sekarang nggak ada jurusan tapi sebutin aja mata pelajarannya. Nah, ini masuk ke materi apa, materinya apa gitu, jadi biar nggak rancuh gitu, itu sebutin materinya dengan detail. Kalau perlu topiknya, subtopiknya itu sebutin ya. Kalau saya biasanya saya detailin mata pelajaran apa, materinya apa, topiknya apa. Dan yang terakhir ada, jangan cuma buat game, tapi tentukan juga apa sih yang mau dicapai dari game itu. Misalnya nih, saya mau dengan game ini tuh anak-anak bisa berhitung, oke. Atau saya mau dengan game ini tuh anak-anak tuh bisa lebih berpikir kritis. Atau saya mau anak-anak dengan game ini tuh bisa menganalisis, kayak gitu. Lebih berpikir analisis lah, kayak gitu. Disebutin tujuannya apa, ya. Terus yang terakhir adalah gaya. Gaya ini kayak lebih ke desain sih. Kayak misalnya dia menggunakan bahasa apa, kemudian dia formatnya juga eh, kayak gimana. Terus misalnya kakak misalnya ini, aduh aku sukanya warna pink, ya udah aku saya ininya maunya warna pink, ya sebutin juga di situ, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, sampai sini kita sepakat ya kakak-kakak dalam menyusun prompt seperti ini. Oke, oke, sepakat. Nah, biasanya gimana kali ya, sepakat ya? Sepakat. Karena kita langsung ke demonstrasi langsung. Ya, mana nih kakak? Kakak di mana sih? Udah penasaran nggak? Aduh kena terus kata Kak Serli. Punten ya. Penasaran nggak buatnya gimana? Nah, Oke. saya mau. Aduh, bentar ya. Aduh, di kaki nih. Maaf. Nah, kita sama langkahnya. Kita balik lagi nih ke Canva ya. Udah dipikirin belum kakak-kakak? Udah dipikirin belum mau buat apa? Game edukasi jelas karena kita temanya game ya kakak ya. Terus tuh tujuannya apa, materinya apa, udah belum? Nah, saya kasih waktu kakak-kakak, kita mau foto jam berapa tadi kak? Sekarang. Hmm, boleh, ini udah lewat sih Kak tadi. Oke, kakak-kakak, setelah ini saya bakal kasih prompt ya. Prompt yang tadi yang ada suaranya, nanti tinggal kakak remake aja materinya. Jadi nanti nanti games itu tuh ada suaranya. Tapi saya akan bagiinnya itu di ini aja, di live chat aja. Terus kakak-kakak bantu share Zoom ini ya ke grup yang kakak punya. Jadi saya bagi nanti nih kalau udah partisipasinya, udah partisipannya 85 baru saya mau bagiin prom yang ada bisa ada suaranya kayak gitu kayak gimana. Nah, nanti mau saya bagiin tuh. Tapi ini ya partisipannya 85 ya. Kita sepakat? Oke, sepakat. Ye. Iya, tapi Bu Ika ini ya Bu Ika ya, tunggu 85 nih syaratnya ya. Ya, tunggu 85 pas partisipan dulu nih syaratnya ya. Ya, saya kasih promnya, jangan ditaruh di grup dan di mana-mana. Saya kasih di live chat ini asal partisipannya 85. Nah, sekarang kita mau demo. Mau foto sekarang kali ya atau mau demo dulu? Foto dulu kali ya. Ah, boleh, boleh, yuk. Boleh. Oke teman-teman yang nggak ada halangan boleh buka Fotonya kameranya. baik. Ayo.
Kita pause dulu. Mana ya? Boleh. Oke. Dibuka dulu ayo. Perlihatkan muka-muka ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya. Oke, slide 1 ya. Aku Hmm. coba 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide 3. 1, 2, 3. Oke, Kak, udah selesai. Oke, oke. Kita next ya. Kakak kalau mau ada yang mau ditanya, tanyain aja di kolom chat. Nggak apa-apa, nanti dibantu Kak Tiwi, Kak Sterly. Ya, dan kakak-kakak yang saya tahu ini udah pada pro semua di sini ya. Masya Allah ada Pak Husen. Halo Pak Husen. Masya Allah. Bentar, kita next. Saya izin share screen lagi ke yang sama nih. Punten ya yang udah suhu, mohon maaf nih, mohon maaf lahir batin nih. Saya mau ngulangin dari awal dulu nih ya. Oke, kita ke sini, saya share. Nih, sama, langkahnya sama. Kita semua ke beranda semuanya. Ya, kalau udah ke beranda, kakak bisa pakai yang pilih yang AI Canva. Nih, ya, kalau udah ke AI Canva, kakak baru pilih yang bentar. Pilih yang ini, yang kode ya. Jadi, jangan ditulis dulu promptnya di sini sebelum klik yang kode ya. Udah nih. Oke, saya kasih waktu kakak-kakak 2 menit deh untuk membuat membuat prompt ya. Sambil saya kasih info. Jadi gini kakak-kakak. Nanti ini ketika saya share prompt terus kakak-kakak pakai. Jadi hasilnya nih di saya dengan di kakak-kakak itu pasti akan beda gitu. Jadi belum tentu sama, tapi maknanya sama gitu ya. Nah, itu kenapa ya? Karena ya namanya kita berbantuan dengan AI ya itu pasti ada hal-hal yang luar dengan kendali kita gitu. Jadi misalnya nih saya sama Neng Rahma sama nih promptnya kita pakai nih, tapi Kak Rahma pakai di akunnya Kak Rahma, saya pakai di akun saya, itu nanti hasilnya pasti beda, tapi maknanya sama. Jadi jangan kaget ya kakak nanti ketika promptnya sama dengan saya, kok hasilnya nggak sama ya kayak Kanisa. Tapi itu eh, nggak sama itu bukan berarti nggak bagus ya, bagus gitu. Cuman beda aja. Gimana sih? Beda tapi bagus lah gitu. Sebenarnya kakak bantu ya saya kasih waktu 2 menit. Biasanya saya minta bantuannya yang Canva AI yang doc. Misalnya nih, kita coba aja lah ya langsung di sini ya. Saya minta bantuan Canva yang doc ini. Gini. Terus saya mau buat gini. Tanya, kalau saya stuck ide ini, saya juga minta idenya dia buat game apa ya kira-kira kayak gitu. Misalnya gini, saya mau buat game edukasi untuk anak, sorry, untuk murid, untuk murid jenjang SMK kelas 11. Tanya, dengan tema persamaan dasar akuntansi. Tanya, ya. Ini berarti tugasnya udah ada nih. Game edukasi berbentuk mau buat apa ya kita kakak-kakak kayak search word aja lah ya. Search word misalnya atau kakak mau ular tangga itu juga boleh. Search word untuk murid jenjang SMK kelas 11 dengan tema atau topik persamaan dasar akuntansi. Itu kan? Saya titik lagi. Buat dengan menarik, tanya, dan kekinian. Tanya, buatkan saya promptnya, titik lagi, buatkan saya prompt, eh, prompt untuk, buatkan saya prompt di Canva Code, misalnya gini, dengan format, misalnya, sorry, yang memuat, tadi kan ada 3 unsur, ya kan? 3 unsur apa? Tugas, di enter aja, shift enter ya kakak ya, di Canva kalau mau di enter tuh shift enter, ketik shift baru enter. Dengan yang memuat, tadi ada tugas, koma ada tujuan, ada gaya.
Ya, saya mau buat game edukasi berbentuk search word untuk murid jenjang SMK kelas 11 dengan tema persamaan dasar akuntansi. Buat dengan menarik dan kekinian. Buatkan saya prompt atau biasa aja saya kayak gini, buatkan saya ide prompt di Canva Code yang memuat tugas, tujuan dan juga gaya. Baru ini eh, klik yang ke sini. Nah, klik yang ke sini. Nah, kita tunggu dulu. Bertukar ini. Atau kakak-kakak bisa pakai, kalian boleh disebut nggak sih aplikasi sebelah? Boleh ya? Sebut kayak, Oke, biasa. Atau kakak-kakak bisa minta bantuan ChatGPT. Ya, yang memuat tugas, tujuan, dan gaya. Misalnya, ya, titik baru. Tapi kalau pakai aplikasi sebelah, kakak-kakak tambahin. Berikan saya rekomendasi. Kayak gitu. Jadi nanti dia akan muncul beberapa pilihan. Nanti ini kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini nih tergantung kalau from kayak gini tuh kayak tergantung ini, tergantung amal dan ibadah. Bukan, tergantung sinyal ya. Tapi tenang, masih masih lama nunggu ininya dia, guys. Masih lama nunggu balasan chatnya dia, guys. Nah, kalau udah, kakak udah nih. Kakak buat ya di sini ya tadi ya. Nih, kita sambil nunggu ini, sambil kakak praktek juga. Sorry, siapa yang udah mulai buat praktek nih? Ah, Canva. Hmm. Ke sini, lanjutkan ke browser. Nih, jadi ke AI Canva, baru pilih yang Canva Code. Ya, kalian bisa tolong dipandu dulu nggak? Saya ke ini, ke saya matiin kamera 2 menit, saya cari promnya dulu di file saya ya, boleh? Boleh ya sambil mereka praktek dulu sendiri. Ya kakak-kakak ya. oke, Kak. Oke. Iya. Tinggal itu aja kakak. Tinggal buat dulu promnya 2 menit. Bentar, Kak. Ini ke mute. Maaf. Aku udah terbentuk promnya. Yo, bro. Oke, udah ketemu nih. Oke, saya masukin ke drive dulu sebentar. Jujur, karena ini tidak ada, mohon maaf ya, mohon maaf sekali tidak ada persiapan ini, mohon maaf. Sebentar saya masukin di my drive. Saya pilih prompt AI Canva Code. Oke, salah. New folder. Udah ini belum, Kak Lia? Udah 85 belum itu ya? Atau menurun ya? Aduh, menurun, Kak. Ini 69. Ini menurun atau gimana nih? Problem Naik, Kak. Jadi edukasi. 70. Oh, naik, Masya Allah. Berat ya kayaknya 85 ya. Aduh, saya pengennya 85. Gimana dong? Sebentar. Saya masukin drive dulu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kamu ada sebentar ya kakak ya. Eh, jadi nanti di situ ada promnya ya, sama ada nama game, ada prom, sama ada link gamenya. Jadi
Kenapa kok? Jadi nanti ada nama link game-nya, ada Cenisa, ada yang nama link game-nya ada Papa Afar. Jadi yang Papa Afar ini itu punya saya sama bestie saya ya. Jadi akunnya barengan. Jadi jangan dipertanyakan ya. Jangan dipertanyakan. Tapi ini buatan buatan saya ya, buatan kami gitu ya. Terus sebentar, sebentar. Nanti karena kita bahas toko bisa nama ininya kayak gitu gitu ya. Karena nggak bisa dirubah kakak. Sebentar sekalian prom cinta bangga paham rupiahnya deh kalian. Nah, ada 3 prom. Oke. Sip, siap-siap ya kakak ya. Udah semua belum kakak? Nah, coba deh kalau udah kakak buat prom ya, kakak share deh prom yang udah kakak buat yang saya kasih waktu 2 menit tadi di kolom chat. Kita pakai promnya kakak. Coba. Ada nggak yang share ngepromnya? Nggak apa-apa, prom apa aja boleh. Ada Bu Ina, nah udah selesai nih Bu Ina, Masya Allah. Kak, MNC tuh biasanya apa nih? Cuman MNC apaan sih kali ya? MNC tuh biasanya cuma 30-an yang Ini ikutan Kak, ini ya. acara ini MNC Oh, sorry. Banding Kanva. Maaf, 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 maaf. 85 biar nilainya KKM-nya. Iya, biar nggak remet katanya Kak Seli. Betul. Betul sekali ya kakak-kakak ya. Yang muncul kode. Nih, aku udah bentuk prom Kak. Ya, coba bagi ke sini. Oh, ini nih. Coba ya kita pakai punyanya Bu Ina. Makasih Bu Ina. Coba kita pakai punya Bu Ina. Saya copy. Nih, saya copy. Terus saya share screen lagi nih. Ya, jadi kuncinya itu ada di prom ya, kakak-kakak ya. Kuncinya itu nih, saya mau buat game edukasi untuk murid jenjang SD kelas 4. Oke, ibunya ngajar di SD berbentuk ular tangga. Kita coba ya. Ada tugas dengan format yang memuat ada tugas. Kak, ini kayaknya belum bentuk prom deh ya. Kayaknya ini belum bentuk prom, Kak. Jadi kayak gini bentuk prom itu. Sebentar, wait a moment. Saya buka yang prom udah saya siapkan ke kakak-kakak semua. Prom AI Games ini. Nah, kelihatan yang saya share kelihatan apa, Kak? Masih ini ya, Canva. Masih Canva Code. Udah hilang. Udah hilang. Windows. Nih, jadi ini, nah, yang beruntung banget nih anak TK nih. Aduh, semoga nggak ketahuan sama Besti. Jujur ya, ini itu waktu kami buat waktu kelas berbayar. Jangan di-share ya kakak-kakak ya. Dan sekarang malam ini tuh gratis ya. Jangan di-share, tolong ya. Keren. Ya nih, ini the real emang khusus untuk kelas berbayar kita siapin ya kakak-kakak ya. Tapi ini gratis nih buat kakak doang nih ya. Ini kalau nggak si desain yang minta nggak mau nih saya kasih nih ya. Kalau nggak Kasya Mas Kapati ya Katiwi yang minta nggak saya kasih nih. Saya nih saya mau buat yang matching games misalnya. Jadi ada nanti kita buka. Ini tinggal kita copy semuanya ya. Jadi di sini tuh lengkap nih. Jadi ada tugasnya apa? Dia sebagai pengembang game edukasi, rancang dan buatlah permainan bla 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 ini. Jelas ya kan? Untuk anak-anak prasekolah. Tuh, jelas. Nah, terus itu ini juga tujuannya untuk siapa? Nih, untuk jelas nih, untuk jenjang TK usia. Terus itu tujuan pembelajarannya adalah untuk apa? Kayak gitu. Jelas ya kan kakak-kakak? Terus ini tinggal kakak-kakak copy aja, tapi di remake ya nanti ya. Jadi maksudnya ini saya bagikan tuh supaya kakak-kakak tahu, oh maksudnya bentuknya yang dimaksudkan Nisa tuh kayak gini. Di awal ada tugasnya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada apa gayanya dengan selengkap ini. Ingat ya, bisa pakai bantuan ChatGPT tadi, pakai kalimat ajaib yang tadi. Buatkan saya rekomendasi promptnya agar bisa saya gunakan ke Canva Code gitu. Ya, terus sorry. Nah, aduh guys, saya bunyi guys, lapar guys. Aduh, maaf maaf. Nah, terus tinggal copy aja di sini. Sorry, ini belum ke kode dulu. Udah ganti kan ya kali ya? Udah ke Canva kan? Ini saya slide saya. Udah, Kak. Oke, ini nanti ke sini. Nah, baru tinggal ini dikirim. Dendeng.
Oke, ya. Ini waktu itu, guys, ini tuh kelas untuk 260 Bapak Ibu guru PAUD, guys, dan ini berbayar pada saat itu. Dan di sini gratis. Jangan di-share ya, beneran deh, jangan di-share. Jangan di-share teman-teman. Ini ilmu Ya, mahal. jangan. Ini mahal banget ya kak ya. Jangan ya, tidak, tidak. Ini juga ada nih yang Neng Rahma nih luar biasa dia udah buat. Kak, Belum masuk apaan sih? Belum masuk apaan? kak ini Hmm? masih di halaman Word deh. Oh ya Allah, sorry, tinggal di kok. Gimana mau masuk katanya, makanya gitu. Gimana mau masuk orang belum ke Canva kata kayak gitu. Ya Allah ini ya share nih, nih. Jadi tinggal di copy aja yang tadi, tinggal di paste, baru nanti kakak-kakak pilih tanda panah. Nih, ini saya close deh. Nih, kan tadi kayak gini ya kakak-kakak ya, yang punten ya, yang udah pro-pro saya mau ulangin dulu ini kayak Canva ini, kemudian kakak-kakak pilih yang kode ini, kemudian nanti ini di paste di sini aja promnya. Nah, baru nanti kakak-kakak pilih yang ini, yang tanda kirim dipilih. Nah, oke deh. Tadi mana? Nah, kita tungguin. Jadi kayak semakin detail, itu emang waktunya juga akan semakin lama ya kakak ya. Nah, terus kakak juga ini bisa bentar. Nah, jadi deh coba. Kalau udah jadi kayak gini ya kakak-kakak, kita sebelum ini gunakan, kakak-kakak harus ini dulu dicoba dulu semua tools yang ada, mulai bermain. Ekspresi emosi, kira-kira yang mana ya? Ekspresi emosi, kayak gitu. Ini apa sih? Mencocokkan. Oh, mencocokkan, guys. Iya, iya nggak sih? Duh, gimana sih Kanisa? Kanisa loh yang buat gamenya nih. Dicocokkan kayak gini nih. Ada ekspresi kayak gini. Nah, next. Lanjut ke level 2 gitu. Dan seterusnya. Pastikan sampai akhir games ini kakak-kakak nyobanya. Ya, karena kita keterbatasan waktu, jadi kita next-next aja. Ya, terus nih, misalnya, Kak, bisa nggak sih aku tuh maunya tuh anak-anak tuh nanti ini ada gitu hasilnya di saya gitu kan. Saya mau skornya mereka gitu. Bisa banget tinggal nanti di sini aja. Karena kan gini ya, kenapa kok ini saya nggak ada di prompt untuk hubungkan ke Canva Sheet? Karena biasanya satu, di sini tuh udah ada fitur data. Tapi kalau misalnya nggak ada fitur data, kakak nggak usah khawatir. Jadi apapun ya, apapun misalnya kayak gamenya ini kayak aduh nggak sesuai deh, aduh aku nggak suka deh games ini, atau ini kok warnanya jelek banget, ini kenapa ada bintang-bintangnya sih, saya maunya lope-lope gitu misalnya gitu. Tinggal ini aja, dituliskan aja di sini. Saya kayak hubungkan, kayak saya tadi kan ini kurangnya adalah menghubungkan ke Canva Sheet. Ya, untuk tadi yang kayak yang infografis interaktif tadi, supaya kita bisa narik skornya anak-anak. Hubungkan ke Canva Sheet misalnya. Nih, Tanya Mbak, boleh? eh, Gimana Pak? bagaimana caranya Mbak Kika membagikan kuis itu ke ke Boleh. Chromebooknya anak-anak? Ini, nanti sebentar setelah ini. Setelah ini. Oh Terima ya, kasih Pak, sudah diingatkan. Nih, jadi sebelum sekali lagi ya kakak-kakak semua, Bapak Ibu semua, sebelum membagikan game ini ke Chromebooknya anak-anak, pastikan dulu yang pertama ada toolsnya. Toolsnya itu udah bisa dimainkan semua, udah bisa digunakan semua, nggak ada errornya gitu ya. Jadi kita meminimalisir keeroran itu gitu ya kan. Jadi kita ini dulu sebentar yang tadi udah saya ini. Nah, misalnya nih biar cepet ya Kakak ya. Jadi tadi kalau misalnya mau ada pembaharuan tinggal di sini pilih tanyakan apa saja kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kayak tadi pertanyaan Bapaknya gimana nih caranya supaya anak-anak bisa mainkan? Pilih yang publish. Nih, publikasikan. Biasanya nih kayak tadi kejadian nih tadi saya bantu teman saya ngisi di Himpa Udi itu banyak banget tuh mereka kalau pakai HP nggak ada fitur publikasikan, nggak apa-apa, jangan khawatir, ada fitur yang gunakan dalam desain. Ya, pilih aja yang gunakan dalam desain buat kakak yang pakai HP. Terus ini pilih yang publikasikan. Nah, ini ya kakak-kakak yang perlu digarisbawahi lagi adalah yang ini alamat URL-nya ini itu tuh nggak bisa diganti kakak-kakak kalau kakak-kakak pakai yang tim
ya, yang pakai akun Belajar ID maksudnya. Jadi itu alamat situsnya tuh pasti sama nih, satu sekolah kayak saya nih, Seunggul Rastiti tuh. Sama pun kayak tadi saya sama bestie saya tadi, kita punya kelas tim itu kita berdua dan ternyata namanya pas saya ganti, lah kok ini semua jadinya gitu ya nggak apa-apa ya. Terus kemudian untungnya tuh untuk kerja bareng gitu kan. Terus itu nanti di sini ada supetnya yang bisa diganti adalah ini. Jadi kakak-kakak semua bisa ganti yang ini. Ya, jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, semua yang ada di sini, sorry, yang bisa diganti adalah yang ini aja. Ya, kalau misalnya ininya udah nggak bisa diganti, nggak apa-apa. Yang penting kan gimana supaya game ini bisa dimainkan kan. Nah, ini kita hapus. Misalnya main matching games yuk gitu. Nah, kalau udah baru pilih yang publikasikan. Yeay. Nah, kan kita kita tinggal tunggu, pilih. Nah, jadi deh. Ini ya, Bapak yang tadi bertanya, pilih yang seunggah rasisti My Canva ini yang disalin atau pilih yang lihat situs web. Nah, jadi deh kita tinggal tunggu nih. Tar, sorry. Maaf, Pak. Ya, gimana Pak? Itu ngerjakannya harus di Canva. Enggak, jadi nanti Bapak cukup share linknya ini aja, mereka tinggal buka linknya aja. Bisa nge-share-nya Bapak lewat WA, atau bisa Bapak ini jadikan QR code dulu, nanti mereka tinggal scan. Ya, Gitu. Jadi mereka nggak harus punya Canva, meskipun berharapnya kita mereka punya Canva ya, nggak harus punya Canva, tinggal ini, karena dia udah kayak website gitu Pak. Gitu. Jadi nggak perlu punya Canva dan nggak perlu juga kalau udah punya nggak perlu ngebuka juga gitu. Gimana Pak? Aman? Oke, Aman ya siap. Pak? Oke. Nah, nih yang tadi ya, nih udah jadi nih. Ye 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 la 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 la. Nih, ini tadi belum kita coba semua ya tuh. Kan padahal nih guys ya, desain yang tadi ini nih promnya sama loh dengan yang ini tadi tuh. Bisa beda kan hasilnya? Nah, hasilnya bisa beda kan tuh. Ya kan, ya kan. Tadi kayak saya sampaikan ya, karena ini di luar kontrol kita gitu. Kita nggak bisa ngekontrol hal itu gitu kan. Nah, terus kakak yang tadi ya, kita balik ke yang tadi, yang kalau saya mau narik skornya mereka gitu kan. Ini pilih tadi kan saya udah ini pakai prom hubungkan ke Canva Sheet gitu kan. Udah bisa nih hubungkan ke Canva Sheet. Nah, apa buktinya dia udah bisa ngehubungkan ke Canva Sheet? Nih ada pilihan data. Klik yang data. Nah, baru pilih yang data program Canva. Nah, kita buka deh. Nah, sorry, ini ke buka ini ajukan di browser. Dan nah, ini dia. Karena tadi saya belum nge-share, jadi belum ada datanya. Tapi yang perlu diingat ya kakak-kakak semua, nanti kalau misalnya kakak-kakak dan bapak ibu semua udah nge-share di kelas gitu kan, terus mau tahu datanya gimana, pilih yang ini, yang data ini dipilih. Sorry, ya data ini dipilih, baru pilih dulu muat ulang data, nanti akan muncul semuanya. Kalau bapak ibu dan kakak-kakak nggak pilih yang muat ulang data, mereka nggak akan muncul. Ini kenapa punya saya nggak muncul ya karena belum saya share kan tadi, dan belum ada yang ngerjain juga gitu. Sampai sini aman nggak kakak-kakak semua? Aman, Kak aman bertanya, dong. Boleh? seandainya kan sudah nge-share Kak ya. Ini kita sudah Mm-mm. nge-share, sudah dapat linknya. Misalnya kita mau nge-share linknya di SID atau apa kan bebas Kaknya. Nah, untuk Boleh. melihat filenya nanti gimana Kak di Canva? Oke. Filenya kan kalau kita sudah dapat muridnya ngerjakan nih. Misalnya sekarang kita buat kan, habis itu tutup laptopnya, Mm-mm. bla bla bla. Kita dapat linknya nih. Dapat link sudah dapat. Nah, Mm-mm. paginya kita ngajar, kita berikan linknya. Nah, nanti buka di Canva-nya di mana Kak? Ini. Jadi nanti buka hasilnya mereka kan ya kakak. Iya, Kakak iya bapak, sorry. benar-benar. Iya, jadi nanti Kakak aja Kak. bapak, sorry. Dengan bapak siapa ya ini ya? Bagus. Bagus, oke, salam kenal Bagus.
Ya, Ya, oke. Bagus. Nanti habis saya jawab, follow IG-nya si desain ya sama IG saya ya. siap. Oke, siap. Biasanya nih, kalau gini, kalau misalnya kita itu bukan seseorang yang masih inilah ya, masih awam banget lah dengan Canva ini, ya kan? Itu dia pasti akan bingung. Padahal nih Canva ini user friendly banget gitu, enak banget, mudah banget gitu. Sama kayak ini Bapak Kak, nanti Kakak tinggal buka aja yang di sini, kan masuk ke beranda, nanti dia akan muncul nih di semua desain ini. Nih, di semua desain ini di sini tuh dia bakal muncul kalau Kakak keluar terus Kakak buka lagi kan dia otomatis ke refresh, dia akan muncul di beranda sini. Ya, atau cara kedua nih biasanya nih kalau saya nggak mau lama-lama gini apa ya maksudnya tidak nanti nggak mau besok-besok lah siang nanti atau enggak sore nanti saya buka gitu kan yang ini aja saya copy link ini saya copy link ini saya copy atau saya gini saya tekan bintang ini kemudian nih saya tambahkan jadi saya bookmark dulu ininya dia baru saya pilih Oh, ya jadi saya nggak cari-cari paham, lagi paham. Kak. Jadi saya nggak Paham, cari-cari. paham Jadi saya belakangnya. just nih. Jadi nih saya mau pakai nih Glow Up with Canva. Jadi ini isinya saya yang nggak perlu saya cari-cari lagi. Saya kasih bintangin itu. Saya order bookmark. Terus saya buat namanya saya ganti data hasil quiz game ini. Terus saya buat new foldernya. Misalnya ini SMK. Ini karena saya ngisi di SMK 5 ya Pak. SMK 5 atau enggak saya buat kelasku gitu, folder kelasku gitu. Nanti save. Nanti bisa saya tinggal cari lagi kan Pak. Pasti Bapak tahu ya ini ya, yang ini ya. Ya, Nih, ya. tinggal pilih Karena kelasku baru ini. karena Gitu. Gimana Pak pengalaman Agus? karena sering pengalaman buat 2-3 game. Nah, saya sudah tutup laptopnya, Hmm? link udah dapat. Habis itu mau nyari di Canva, loh, mana filenya nih? Hmm? Padahal, Oh. padahal Hmm? kalau buat PowerPoint, infografis, video, animasi, Hmm? semuanya, Hmm? ya memang masih Hmm? ada. Makanya saya buatkan folder. Kadang-kadang buat folder Hmm. supaya filenya nggak hilang. Nah, pengalaman kemarin Iya. nggak ketemu. Oh, kalau Oke. seperti ini, paham. Saya berarti kalau diambil linknya, copy di bookmark. Oke, terima kasih, Iya, di Kak. bookmark. Oke, sama-sama. Nah, Ya. tapi itu ketika cara ini ya, Pak, ketika cara Bapak mau lihat skornya di kemudian hari, skornya anak-anak di kemudian hari. Tapi kalau Bapak mau lihat, misalnya nih Bapak udah buat game tadi tuh kayak sampai 1, 2, 3, terus Bapak mau lihat filenya game itu, mau Bapak edit kembali misalnya filenya game itu tuh bisa, Pak. Jadi Bapak ke yang AI Canva, terus nanti Bapak pilih pilih yang kode, jadi kayak buat awal, tapi bedanya di sini. Dia akan muncul nih Pak, di bawah-bawah sini, desainnya Bapak yang lama-lama. Atau Bapak ke sini, buka menu, nah nanti dia akan muncul di sini. Nah, kayak ini saya nih buat yang tadi barusan nih, bisa mau saya edit. Kayak misalnya nih, kadang tuh kalau ketika kita udah mencoba game itu ke anak-anak, itu kayak pasti ada yang kurang kan, Pak. Oh, ada yang kurang nih. Apa ya? Oh, ada yang kurang nih, perlu nih ditambahin. Nah, saya buka lagi, terus saya tambahkan lagi aja promnya di sini. Gitu, baru nanti saya republish ulang lagi. Gitu. Gimana Pak Agus? Aman? Aman, Kakak. Terima kasih. Mantap, Oke, Kakak. sama-sama Kakak. Oke, kita next dulu. Mana ini ya? Nah, kita next dulu ya. Oke, itu aja tadi ya kakak-kakak. Yang perlu kita ingat bahwa teknologi itu hanyalah alat dan kita sebagai guru atau mungkin guru di rumah ya buat anak-anak Bapak Ibu semua itu adalah kunci utamanya. Dan kehadiran Canva adalah pelengkap yang memudahkan Bapak Ibu dalam berkarya dan juga berinovasi. Jadi jangan pernah takut untuk selalu mencoba platform Canva ini ya dan jangan pernah takut untuk gagal karena setiap karya digital yang kita buat adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih baik bagi murid-murid kita. Mungkin kurang lebihnya itu aja Kak Lia. Punten saya tadi lupa komunikasi sama Kak Tiwi dan ini ada refleksinya nggak? Iya, Kak. Ada refleksinya? Feedback feedback untuk boleh nggak saya share link untuk ngisi feedback?
Ke Boleh, Kak. 68. Oke, Kakak saya minta Boleh. bantuannya ya, 68 ya. Tadi 85 tapi kata Kak Tiwi, "Udah Kak, ini udah lebih dari cukup Kakak ya. Tolong nih, tolong bisa diisi yang ini. Nanti kalau lembaga misalnya Kakak bukan dari instansi, nggak apa-apa banget di-strip gitu aja. Di-strip aja lembaganya. Baru tolong diisi ya Kakak semuanya sambil saya nyiapin prom." Jadi ini saya cek nih 2 menit, udah 85 belum yang ngisi ya? Kalau belum nggak mau ah nggak jadi 85, 6 berapa ya kali ya? 65, 66. 68, Kalau Kak. Oh, nggak 68. dibagikan kan nggak ngisi format ya. Iya, nggak sampai 68 pokoknya. Nah, refleksi formnya nggak diisi berarti ya. Iya, jangan dong, ini harus diisi nih Pak. Ya, karena ada simbiosis mutualisme berarti. Betul, ini saya mau menerapkan yang namanya simbiosis mutualisme. Siap, siap. Aduh, terima kasih loh Bapak-bapak Ibu. Enggak, karena ini sebagai syarat saya Kanvas, mungkin kakak-kakak yang certified trainer tahu ya, karena di Duta Kanvas itu ada 20 certified trainer, termasuk saya dan Kasyam juga sepertinya. Nah, boleh nih ya, boleh Kak share apa ini, berlink drive from-nya? Boleh dong Kak Tiu, ya. Jawab ya, jangan mengkhianati saya ya Bapak Ibu ya. Ada 68 nih ya malam ini ya, link form-nya. Oh, link form-nya sebentar, oke. Sebentar ya, biar enak. Bentar ya. Aduh, stop. Nih, udah ya? Udah bisa kebuka nggak? Saya siapin ininya ya kakak tadi udah saya siapin tapi di drive yang mana ya tadi ya? Sebentar. Ah ya Allah, huruf B, drive. Kak Lia kalau udah 2 menit tolong saya diingatin ya. Oke, Kak. Aduh. Enggak. Kak. Yang besar ini aja deh. Jangan deh. Jangan. Hmm. Oh, 2 prom aja ya kakak-kakak ini. Ternyata yang tadi itu yang satu prom modul aja. Hehe. Bukan tema kita, oke. Saya mau share-nya. Ini mana sih share-nya? Oh, ini mana? Ya Allah, Rabbi. Viewer aja. Ini anyone with the link. Copy link, oke. Oke, udah siap kakak-kakak? Udah semua nih? Udah dijawab semua? Kayaknya kurang lengkap. Oke, Kak. Don, Kak. Kita kirim feedback.
Coba. Oh, ada di sini semua. Oke. Oke, finish. Oke, saya kirim sudah done. Tuh, udah ya kakak-kakak. Oke, mungkin itu aja kurang lebihnya. Saya mohon maaf ya kakak-kakak semuanya. Salam cinta dari saya. Saya serahkan ke Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan seru banget kan hari ini. Oke, izin reminder lagi, jangan lupa juga buat share keseruan hari ini ke IG story kalian ya. Kalau bisa tag ke Kak Nisa, Kak Nisa CN Nisa Ibrahim ya Kak, Juga. IG-nya. Yes, betul. Iya, tag Kasyam juga, Kasyam Mas Fitria sama Hmm. ccdesign.id ya, biar bisa di-repost dan makin rame. Terus Biar berkah juga ya Kak ya. iya, terus kalau Oh, misalnya ada pertanyaan, kan ini kan udah, mohon maaf banget ya, ini udah melebihi waktu juga. Jadi mungkin buat mau nanya-nanya, itu bisa banget follow Kanisa, terus bisa nge-DM Kanisa buat pertanyaan yang lebih lanjutnya ya Kak ya. betul. Bisa share juga. Nih yang baru saya lihat Bu Wika aja nih sama Kak Serli ini. Kan Kak Serli diem lagi disebut lagi ya. Tolong ya Bapak Ibu 66 menit tolong ramaikan kita ya di Instagram ya. Oke, itu Oke, aja kali ya. iya Kak. Kalau misalnya ini udah di penghujung acara, aku udah aku ngucapin terima kasih banyak, terutama buat Kanisa juga, buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu malamnya nih buat bersama sama kita, buat kita belajar. Terus juga terima kasih banget udah nge-aktif malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di next session ya. Eh, oke Kak, ini aku tutup ya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Yang semuanya. Stay safe and good night. yes, think time. Terima Makasih Bu kasih Makasih Kak. Guru. Kak. Terima kasih, Sama. Kak.